Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah penyebaran Islam Sunan Ampel. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Sejarah penyebaran Islam Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat merupakan salah seorang wali di antara wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau yang biasa dipanggil dengan nama Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat diperkirakan datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 bersama saudaranya yaitu Sayyid Ali Murtado dan Raden Burere. Dalam perjalanannya pergi ke Tanah Jawa, mereka sempat singgah 2 bulan di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang yang bernama Arya Damar. Setelah itu, Sunan Ampel dan rombongan melanjutkan perjalanan dengan kapal dan singgah di pelabuhan Jepara hingga akhirnya menetap di Tuban. Setelah Sunan Ampel merasa cukup ilmu agamanya, kemudian ia melanjutkan perjalanan untuk berdakwah mengelilingi Nusa Tenggara, Madura sampai ke Bima. Sedangkan Sunan Ampel seorang diri pergi meneruskan perjalanan ke Majapahit untuk bertemu dengan Prabu Brawijaya, sesuai dengan niat awal berkunjung ke bibinya yaitu Dyah Dwarawati. Dyah Dwarawati adalah seorang putri Campa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bergelar Bre Kertabumi. Sunan Ampel di Majapahit melakukan penyadaran terhadap masyarakat yang pada saat itu kondisinya sangat memilukan, di mana masyarakat di sekitar melakukan judi, mabuk, dan melakukan pajak yang mereka gunakan untuk berfoya-foya. Setelah Sunan Ampel berhasil menyadarkan masyarakat di Majapahit, ia kemudian menetap di Majapahit selama 1 tahun dan kemudian ditempatkan di daerah Ampel, Surabaya. Raja Majapahit kemudian memberikan hadiah tanah kepada Sunan Ampel yang berada di Ampel Denta, Surabaya. Ia menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh wilayah Majapahit, tanpa adanya paksaan dalam memeluk agama Islam. Dalam perjalanan dari Majapahit menuju Surabaya, Sunan Ampel singgah di daerah Kembang Kemuning, karena pada saat itu desa tersebut belum tersentuh manusia karena masih seperti hutan dan rawa-rawa. Dengan adanya karomah Raden Rahmat beserta rombongannya, maka dibukalah hutan tersebut. Di tempat ini, Sunan Ampel mendirikan masjid sebagai tempat untuk beribadah. Pada awalnya masjid yang dibangun masih sangat sederhana. Tetapi sekarang masjid tersebut sudah direnovasi menjadi masjid yang cukup besar dan bagus. Masjid tersebut diberi nama Masjid Rahmat Kembang Kemuning. Di tempat ini pula, ia pertama kali bertemu dengan Wirjo Sarojo yang menjadi pengikut Sunan Ampel bersama dengan seluruh keluarganya. Sunan Ampel menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat di daerah pedesaan Ampel Denta di Surabaya. Dakwah Sunan Ampel berkembang di Ampel Denta seiring dengan banyaknya masyarakat masuk Islam. Berkat tanah pemberian Raja Majapahit, ia kemudian membangun sebuah rumah kecil atau langgar untuk tempat pendakwahan. Ia juga mendirikan pesantren di Ampel Denta, yaitu untuk masyarakat yang hendak belajar dan mendalami ajaran agama Islam dan juga sebagai lembaga sarana pendidikan Islam. Pesantren tersebut menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Melalui pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Penempatan Sunan Ampel di Ampel Denta merupakan suatu keberuntungan besar untuk menyebarkan dakwah Islam, karena Surabaya merupakan pintu utama kerajaan Majapahit. Dengan ditempatkannya Sunan Ampel di pintu gerbang Majapahit, maka pengaruh Islam yang sebelumnya berasal dari pelabuhan Gresik agar menjadi lebih gencar. Selain itu, Sunan Ampel dapat dengan mudah memperoleh informasi di ibu kota melalui para pedagang dan orang-orang Majapahit yang lewat serta singgah di pelabuhan Surabaya. Ketika Kesultanan Demak hendak didirikan, Sunan Ampel turut mendirikan lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa itu dan menunjuk muridnya yaitu Raden Patah, putra dari Prabu Brawijaya V yang merupakan Raja Majapahit untuk menjadi Sultan Demak pada tahun 1475 Masehi. Kemudian pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan dakwah di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal dengan Sunan Demak, yang merupakan putra dari istri Dewi Karimah.
Sehingga, putra Raden Zainal Abidin yang terakhir tercatat menjadi imam Masjid Agung tersebut bernama Raden Zakaria Pangeran Sotopuro. Setelah Maulana Malik Ibrahim wafat, maka Sunan Ampel diangkat sebagai sesepuh Wali Songo, sebagai mufti atau pemimpin agama Islam setanah Jawa. Beberapa murid dan putra Sunan Ampel sendiri menjadi anggota Wali Songo, mereka adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Raden Patah, Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati. Ia pula yang pertama kali menciptakan huruf pegon atau tulisan Arab berbunyi bahasa Jawa. Dengan huruf pegon ini, ia dapat menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada para muridnya. Hingga sekarang huruf pegon tetap dipakai sebagai bahan pelajaran agama Islam di kalangan pesantren. Sunan Ampel termasuk salah satu pendakwah yang sangat cerdas, karena beliau memiliki beragam cara dalam berdakwah. Menurut sejarah Wali Songo, intisari dari ajaran Sunan Ampel yang terkenal pada saat itu yaitu, Moh Limo. Moh Limo merupakan bahasa Jawa yang mempunyai makna moh, artinya tidak atau menolak, dan limo memiliki arti lima. Maksudnya adalah pada inti ajaran Sunan Ampel, terdapat makna untuk menolak dan tidak mengerjakan 5 perkara. Kelima perkara itu adalah moh main tidak berjudi, moh ngombe tidak minum alkohol, moh maling tidak mencuri, moh madat tidak menghisap narkoba, moh madon tidak berzina. Penerapan ajaran dasar ini bukan tanpa alasan, karena di masa itu, kebanyakan masyarakat Jawa menganut animisme, yaitu kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus dan roh gaib. Selain itu, tradisi seperti sambung ayam, berjudi, hingga bersemedi masih kental di tanah Jawa. Tentu saja kepercayaan ini menjadi bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dengan adanya 5 ajaran dasar tersebut, Sunan Ampel berharap masyarakat Jawa bisa terhindar dari hal-hal buruk seperti mabuk, berjudi, berzina, maling, dan menggunakan obat terlarang. Strategi dalam berdakwah berikutnya yang dilakukan Sunan Ampel cukup unik, yakni dengan cara mengubah nama Sungai Brantas. Sungai ini merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang yang ada di Jawa Timur. Sungai Brantas ini namanya diganti dengan nama Kali Emas. Selain mengubah nama Sungai Brantas, Sunan Ampel juga mengubah nama Pelabuhan Jelangga Manik dengan nama Tanjung Perak. Penggunaan kata emas dan perak ini ada alasannya sendiri. Dengan menyematkan kata emas dan perak, maka orang-orang akan berbondong-bondong datang ke Jawa Timur, terutama Surabaya, karena percaya kalau di daerah tersebut terdapat harta karun yang melimpah seperti emas dan perak. Banyaknya orang yang berbondong-bondong datang ke Jawa Timur, membuat Sunan Ampel memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Cara unik Sunan Ampel yang kedua dalam berdakwah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat setempat, yaitu dengan mendekatkan dan memadukan istilah-istilah Islam dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa. Sebagai contoh, kata sholat diganti dengan kata sembahyang yang sering digunakan oleh masyarakat Jawa ketika akan beribadah. Tak hanya itu saja, kata musola juga diganti dengan nama langgar yang terdengar mirip dengan sanggar. Sanggar adalah tempat pemujaan atau tempat menyimpan sesajen pada masyarakat Jawa. Sehingga dengan pendekatan inilah, Sunan Ampel bisa berdakwah dengan lebih lancar di tanah Jawa. Sunan Ampel terkenal sebagai orang yang ramah. Keramahannya ini pun menjadi metode tersendiri dalam menyebarkan agama Islam. Sebab tak sedikit orang tertarik masuk Islam karena sikapnya yang ramah. Selain itu, Sunan Ampel juga mampu beradaptasi dengan cepat pada situasi dan kondisi masyarakat setempat saat itu. Ia berusaha belajar bahasa Jawa, walaupun dalam pengucapannya sering bercampur dengan cara pengucapan bahasa Arab. Strategi berdakwah Sunan Ampel selanjutnya ialah dengan menguasai kebutuhan pokok masyarakat setempat. Ia menyediakan pasokan kebutuhan pokok, lalu membagikannya kepada masyarakat sambil berdakwah. Pendekatan ini sangat ampuh dilakukan dan bisa membuat masyarakat tertarik untuk belajar agama Islam, karena merasa Islam adalah agama yang mengajarkan untuk saling berbagi. Uniknya, tidak jarang Sunan Ampel akan memberikan cenderamata saat berdakwah. Kala itu ketika Sunan Ampel melakukan perjalanan dari Kerajaan Majapahit ke Ampel Denta, dakwah yang dilakukan sambil memberi cenderamata kepada masyarakat. Cenderamata yang diberikan berupa kipas yang terbuat dari anyaman akar pepohonan dan rotan. Kipas ini sangat berguna bagi masyarakat karena mengandung obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Konon, kipas tersebut bisa menyembuhkan demam dan batuk.
Kipas tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat setempat secara gratis. Untuk bisa mendapatkan cenderamata tersebut, masyarakat cukup mengucapkan kalimat syahadat. Secara tak langsung, metode dakwah ini menjaring penduduk untuk masuk Islam. Sekaligus pula membangun rasa persaudaraan yang kuat lewat pemberian cenderamata. Strategi lain Sunan Ampel dalam berdakwah, yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang yang berpengaruh di Pulau Jawa. Inilah yang menjadikannya mendapat julukan sebagai wali pendakwah di jalur politik. Selain melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, Sunan Ampel juga melakukan dakwah dengan cara membangun jaringan kekerabatan secara lebih luas. Caranya, yaitu dengan menikahkan anak-anaknya dengan orang-orang penting di Pulau Jawa. Sunan Ampel sendiri menikahi anak perempuan Bupati Tuban yang bernama Nyai Ageng Manila. Istri keduanya adalah Dewi Karimah yang merupakan putri dari Ki Wiro Seroyo yang merupakan tokoh besar di tanah Jawa. Dari pernikahannya itu, ia dikaruniai beberapa keturunan, di antaranya yang menjadi penerusnya adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sama halnya seperti Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel juga memiliki jasa yang begitu besar terhadap perkembangan ajaran Islam, khususnya di wilayah tanah Jawa. Sunan Ampel melakukan banyak hal untuk kawasan Ampel Denta, yang awal mulanya tempat tersebut adalah rawa-rawa yang tidak berpenghuni, sampai menjadi tempat untuk menyebarkan agama Islam dan mempunyai banyak penduduk. Sunan Ampel berhasil menyebarkan Islam yang dilakukannya dengan berbagai hal untuk memikat hati para masyarakat sekitar untuk mengikuti ajaran Islam sesuai dengan apa yang ia miliki, mulai dari melakukan dengan mendirikan pondok pesantren, ekonomi, pendidikan dan pengetahuan yang mengajarkan dari tingkatan bawah hingga para bangsawan. Kedudukan dan pengetahuan yang dimiliki Sunan Ampel mempunyai pengaruh dalam menyebarkan Islam di Ampel Denta. Beberapa kalangan juga memiliki pendapat jika Sunan Ampel adalah bapa dari para wali. Hal ini karena Sunan Ampel mampu melahirkan para pendakwah nomor satu di wilayah tanah Jawa. Julukan nama Ampel yang diberikan Raden Rahmat sendiri lebih banyak diidentikan dengan nama tempat di mana ia tinggal, yaitu daerah Ampel atau Ampel Denta. Wilayah tersebut saat ini menjadi bagian dari kota Surabaya. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak. Tetapi, ia dimakamkan di kota Surabaya, Jawa Timur. Lokasi makamnya berada di sebelah barat Masjid Ampel Surabaya. Oke teman-teman, itu tadi cerita sejarah penyebaran Islam Sunan Ampel. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.